Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ilmu Giziku, kembali lagi di konten Nongki, now ngobrolin kuliah gizi. Kenalin, aku Zahra. Di sini aku sebagai moderator nih di video kali ini dan aku ditemani oleh Kak Tania. Halo Kak Tania. Halo, halo Zahra, halo teman-teman. Oke nih teman-teman, jadi Kak Tania ini kuliah di Universitas Airlangga jurusan gizi gitu ya Kak ya? Iya benar. Oke nih Kak, kita mau sharing-sharing sedikit nih Kak tentang perkuliahan gizi di Universitas Airlangga. Kalau boleh tahu apa sih Kak latar belakang Kak Tania ini untuk memilih jurusan gizi di Universitas Airlangga? Oke, jadi kalau untuk latar belakang itu sebenarnya cukup panjang ya, soalnya aku ini keterima di Gizi UNER itu di jalur mandiri kebetulan. Jadi aku waktu SBM itu nggak milih gizi. Nah, kebetulan karena SBM tuh aku nggak ada yang keterima kan, itu aku tuh milihnya FK. Mungkin teman-teman di sini juga banyak kali ya yang nggak keterima FK, terus kayak oh ya udah gizi gitu kali ya untuk pilihan lainnya. Nah, aku salah satunya. Jadi aku tuh milih UNER itu di Mandiri. Nah, aku pilihan pertama dan kebetulan ternyata keterima. Jadi terus kenapa awalnya milih gizi tuh karena aku kan tadinya mau FK tuh. Nah, terus aku mikir-mikir kayak kira-kira apa sih yang kayak kesehatan gitu kan mungkin kalau teman-teman kayak banyaknya ada yang ke farmasi atau ada yang bahkan ke kesehatan masyarakat IKM-nya, terus ada yang gizi juga dan ada yang lain-lain gitu kan. Nah, tapi waktu aku cek-cek lebih lanjut kayak farmasi, ilmu kesehatan masyarakat, terus gizi, aku kayaknya lebih tertarik ke gizi dan akhirnya ya puji Tuhan aku keterima di Gizi UNER gitu. Oke, jadi perjalanannya cukup panjang ya Kak ya. Mulai dari seleksi-seleksi pertama sampai seleksi mandiri. Tapi akhirnya tetap sesuai dengan keinginan ya Kak ya, karena gizi ditaruh di pilihan pertama di mandiri. Benar. Oke, jadi kalau itu tadi udah latar belakangnya, sekarang aku penasaran nih Kak, mata kuliah apa aja sih yang ada di UNER dan gimana sih Kak lingkungan belajarnya kalau di jurusan gizi di Universitas Airlangga? Boleh diceritain nggak Kak? Oke, jadi kalau untuk mata kuliahnya sendiri, jadi itu di UNER itu tuh waktu angkatan berapa ya? Kan aku angkatan 18 nih. Nah, itu tuh masih pakai kurikulum yang lama. Nah, sedangkan yang mahasiswa tahun 2021, terus yang sekarang jadi maba itu kurikulumnya beda. Jadi mungkin ada beberapa tambahan mata kuliah kayak misalnya ada mikrobiologi, terus yang lainnya juga. Terus untuk di yang kurikulum yang baru, nah mungkin yang tahun 2021 ya berarti mulainya, itu tuh kalau di Gizi UNER itu, jadi di semester 5 sama 6 itu ada apa ya, ada mata kuliah pilihan. Jadi yang mungkin dikasih pilihan ada 5 sampai 6 mata kuliah. Nah, mungkin nanti kalian bisa milih 1 sampai 2 kalian mau ikut yang mana gitu. Nah, itu pun di yang semester aku sama yang semester 3 dan 1 ini itu cukup berbeda. Jadi ada pergantian. Jadi misalnya aku cek itu kalau di angkatan aku yang angkatan 18 itu gizi olahraga tuh masuknya ke pilihan. Jadi ada pilihan kamu mau gizi olahraga atau enggak. Nah, tapi untuk yang di angkatan yang baru itu gizi olahraga tuh di UNER tuh diwajibkan. Jadi ada pergantian mata kuliahnya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mau lebih tahu gitu ya tentang mata kuliah apa sih yang kira-kira dipelajari di UNER atau mungkin kira-kira bedanya sama yang UNIF ini apa, mungkin kan ada bedanya tuh mata kuliahnya. Mungkin bisa kalian cek aja di web FKM karena itu udah tertera lengkap di sana. Terus kalau misalnya gimana sih belajar di FKM UNER, terutama di gizi ya. Jadi kalau di Gizi FKM UNER itu kita lebih kepada kan kalau mungkin kalau yang universitas lain kayak misalnya UI atau yang lainnya itu gizi kan bisa masuk ke kesehatan masyarakat atau bisa masuk ke kedokteran. Nah, kalau di UNER ini gizi itu masuknya ke Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadinya gizi UNER itu kayak lebih bukan lebih mempelajari, jadi lebih kita fokusnya ke masyarakat, jadi kayak preventif gitu. Kalau misalnya untuk kedokteran kan mungkin lebih ke klinik ya, sedangkan kita tuh lebih ditekankannya kayak ke preventifnya gitu. Nah, terus sistem belajarnya itu pertama-tama tuh biasa sih ada kayak
perkuliahan. Jadi tatap muka atau misalnya ada lewat Zoom gitu ya kan sekarang kan udah mulai ada yang online-online gitu. Jadi ada yang Zoom, tapi ada juga yang kalau misalnya dosennya berkenan itu kalau misalnya sekarang udah mulai jadi offline juga. Terus yang kedua itu ada praktikum. Jadi praktikum ini gak semua pelajaran sih, hanya tertentu aja misalnya kayak praktikum analisis zat gizi, kemudian ada praktikum tentang pangan. Jadi misalnya kalian buat makanan gitu untuk suatu penyakit tertentu gitu dan masih ada beberapa praktikum lainnya itu sebagian kecil aja sih yang aku contohin. Terus ada juga kayak di UNER itu ada magang atau PKL. Jadi kalau di UNER itu untuk gizinya magangnya itu ada tiga ya kalau aku nggak salah. Jadi pertama-tama itu ada magang kewirausahaan. Kalau yang kewirausahaan ini tuh berbeda ya. Kalau yang untuk angkatan-angkatan bawah itu jadi magang kewirausahaannya kalian harus bikin produk yang nanti tuh dijual beneran dijual gitu. Jadi dari dosennya itu nanti kayak apa ya netapin kalian misalnya untuk dalam jangka waktu tertentu nanti kalian harus dapat misalnya berapa juta. Nah, itu sebagai salah satu indikator kalian berhasil nyelesain magang wirausaha ini. Itu kalau nggak salah sih di semester 4 atau 5 ya. Terus abis itu ada magang yang kedua itu magang magang puskesmas atau magang masyarakat. Jadi magang masyarakat ini kalian itu akan ditempatin ke puskesmas yang udah ditetapin sama prodi gitu. Nanti kalian akan disebar. Nah, itu nanti di puskesmas kalian bisa bantu-bantu kegiatan di sana. Terus kalian juga yang terutama tuh harus bikin kayak apa ya? Kayak kegiatan gitu di puskesmas yang nanti itu tentu aja berdiskusi dengan pihak dari puskesmasnya. Jadi kalian selain ikut kegiatan rutin, tapi kalian juga bikin program gitu di puskesmasnya. Sama yang terakhir itu ada magang magang rumah sakit, magang dietetik ya. Jadi kan kalau ini kan udah pasti sih kayaknya di univ-univ lain juga pasti ada sih magang magang ini. Jadi kalau magang dietetik atau magang klinik ini kalian itu ditempatin di rumah sakit gitu. Jadi pasti sih berkelompok ya. Jadi misalnya antara 4 sampai 5 orang per rumah sakit. Jadi nanti kalian di rumah sakit itu terbagi dua nih. Yang pertama ada MSPM itu tuh kayak penyelenggaraan makanannya. Jadi kalian ngelihat makanan mulai dari proses penerimaan, terus proses pembuatan makanan sampai si makanan ini nanti tuh tersalurkan gitu ya ke pasien. Itu yang pertama. Terus nanti yang rotasi kedua itu ada rotasi klinisnya. Jadi nanti kalian akan intervensi ketemu pasien beneran nih. Jadi kayak bener masuk ke ruangan pasien terus nanya-nanya gitulah kalau misalnya kayak kalian di rumah sakit mungkin ada yang pernah kali ya kayak ada yang datang nanya makanannya gimana, makanannya habis nggak atau gitu-gitu itu biasanya ahli gizi sih. Terus nanti biasanya ahli gizi itu kayak ada intervensi selanjutnya misalnya makannya ditambah ya atau misalnya kalau misalnya kurang suka nanti bisa bilang gitu-gitu sih. Jadi kalau yang di rumah sakit itu ada dua rotasi. Yang pertama itu MSPM atau misalnya penyelenggaraan makanannya, sama yang kedua itu ada intervensinya kayak bener-bener. Jadi kalau kalian di klinik ini tuh bener-bener kayak berhadapan sama pasien beneran. Jadi lumayan takut sih, tapi ya nggak apa-apa latihan. Itu sih kayaknya untuk pembelajaran juga ya kalau misalnya daring itu jadi kalau di UNER itu ada sistemnya namanya eh, Aula UNER. Jadi di Aula UNER ini itu tuh kayak web gitu sih. Mungkin teman-teman dari universitas lain gitu mungkin harusnya sama sih ada punya. Kalau UNER tuh namanya e-learning gitu. Jadi kalau misalnya dosen itu misalnya nggak bisa ngajar atau misalnya dia lagi berhalangan, kadang itu suka ngasih materi gitu di sana. Jadi kayak kita tinggal download aja materinya atau bahkan suka menyertakan link kayak link YouTube atau link apa. Jadi kita cuma tinggal ketik, terus kayak tinggal bisa di-download juga. Terus kalau untuk ujian, terutama kalau misalnya masih online ya, itu pasti selalu di e-learning ini atau Aula UNER ini. Jadi kayak nanti itu udah terintegrasi sih sama fakultasnya. Jadi kayak kalian cuma tinggal ngerjain aja biasanya kayak biasa aja sih. Paling cuma tinggal pilih-pilih gampang sih untuk pemakaiannya. Jadi kalau misalnya UNER itu kalau online itu pakainya namanya e-learning. Gitu sih untuk garis besarnya.
Oke nih Kak, jadi kalau bisa aku simpulin untuk mata kuliahnya tadi itu pasti akan terus berubah-ubah ya Kak. Kayak contohnya tadi gizi olahraga di semesternya Kak. Tadinya itu adalah matkul pilihan, tapi mulai sekarang itu udah matkul wajib dan kemungkinan Iya, besar juga bisa berganti lagi ke depannya. Jadi bisa langsung aja dilihat di webnya FKM UNER. Terus untuk betul. pembelajarannya tadi juga seru banget dijelasin, ada pembelajaran online-nya juga karena sekarang memang daring. Terus tadi juga sempat disinggung ada webnya gimana untuk mengerjakan ulangan akhir semester UTS. Nah, itu juga biasanya di kampus-kampus juga ada. Terus habis gitu tadi juga dijelasin yang menarik nih ada magang-magangnya, ada magang kewirausahaan itu ngapain aja, untuk magang masyarakat itu kita ngapain aja, bikin proker dan lain-lain. Terus habis gitu untuk magang di klinik itu juga ada yang langsung terjun ke pasiennya juga, ada juga yang dari belakang yaitu dari makanannya gitu. Oke nih udah jelasin Oke. panjang lebar tentang mata kuliah, terus tentang apa namanya pembelajarannya. Terus kalau misalnya untuk suka dukanya nih Kak selama berkuliah di jurusan gizi di UNER itu apa aja sih? Oke, kalau untuk suka duka, mungkin aku mulai dari sukanya dulu kali ya. Jadi kalau dari sukanya itu sih sebenarnya banyak sukanya sih waktu offline ya, soalnya kayak lebih rame gitu loh. Kalau online kan semuanya serba Zoom, serba apa kayak bosen banget gitu ya. Jadi kalau misalnya offline-nya itu di UNER ini tuh di FKM terutama gizi gitu ya. Jadi lumayan banyak kegiatan juga di luarnya. Kayak misalnya ada apa ya? Jadi di UNER ini, Gizi UNER pasti mungkin semua universitas juga kan punya himanya masing-masing ya. Nah kebetulan aku ngikut hima dan itu tuh memang kegiatannya tuh banyak banget juga. Jadi kayak kita nggak sibuk benar-benar cuma kuliah-kuliah doang. Jadi kayak kita ngikut bikin proker yang benar-benar berhubungan sama dosen. Jadi kayak misalnya kita bisa kenal sama dosen-dosen dan dosen pun bisa kenal sama kita gitu. Itu salah satu sukanya gitu ya di Gizi. Terus sukanya di Gizi juga itu kayak apa ya? Jadi nggak ya seperti yang aku bilang tadi sih. Jadi kuliahnya ada, tapi untuk hiburannya juga tuh ada juga gitu. Jadi kita nggak bener-bener mumet kayak cuma apa ya? Kayak cuma kuliah-kuliah doang. Terus untuk suka yang lainnya kayak sebenarnya tuh ini cerita dari dosenku ya dan dari kating-kating aku ya. Tapi kan karena aku waktu kemarin tuh sempet online pelajaran itu, pelajaran apa ya aku lupa. Itu tuh harusnya kita kayak kunjungan gitu loh, kunjungan ke pabrik atau kunjungan kan yang gizi olahraga tuh ya. Aku tuh milih gizi olahraga kan kebetulan untuk yang pilihannya. Nah, untuk yang kating-kating aku di atas, itu tuh mereka datang ke KONI gitu. Jadi kayak yang mereka ketemu atlet, mereka ketemu jajaran-jajaran tinggi KONI. Jadi kayak rame gitu loh. Jadi kita di akhir pertemuan biasanya. Di akhir pertemuan itu untuk beberapa mata kuliah, kalau misalnya offline ya. Kalau misalnya offline itu biasanya ada kunjungan gitu. Nah, tapi karena aku online jadinya agak-agak sedih nggak bisa kunjungan. Itu dengar cerita doang sih dari Kating kayaknya rame gitu. Jadi selain kita belajar apa ya, belajar materi, belajar di kuliah kampus doang, tapi kita bener-bener datang ke tempat gitu loh untuk kunjungan bisa ke pabrik, kunjungan ke KONI dan kunjungan ke sebagainya gitu. Itu salah satu apa ya, salah satu poin plus sih menurut aku yang bisa jadi lumayan menarik gitu ya. Terus kalau misalnya untuk dukanya, pasti sih ya namanya yang kuliah lah ya, pasti banyak duka lumayan ya. Jadi kalau untuk dukanya itu apa ya? Kalau untuk dukanya itu udah pasti ya tugasnya tugasnya lumayan-lumayan sih apalagi kalau misalnya udah semester-semester akhir ya kalau misalnya mungkin kalian udah pernah dapat nanti pasti dapat sih semuanya kalau yang mau masuk gizi ya. Itu kayak paling dasar kalian akan belajar nanti diet etik. Nah, di diet etik ini kalian harus bener-bener wah apa ya harus bener-bener tahan banting banget lah mulai dari kalian ngerjain. Pasti kan kalau di aku ya kalau di Gizi UNER itu jadi kalau di diet etik ini kita tiap minggu tuh dapat studi kasus. Tapi ini dikerjainnya masih berkelompok sih. Terus kayak dapat studi kasus, nah langsung minggu depannya tuh harus dipresentasiin. Jadi kalian harus bikin full gitu. Jadi kayak kalian harus bikin full makalah mulai dari awal kayak patofisiologi dan sebagainya, NCP sampai ke monitoring evaluasi itu kalian harus bikin dalam 1 minggu dan itu berkelompok. Jadi studi kasusnya pun rumit gitu loh. Jadi kayak karena memang studi kasus ya bukan kasus asli. Jadi kadang
agak nggak masuk akal. Jadi kayak ini gimana, apa hubungannya ya sama yang ini, kayak nggak kecari gitu di internet. Itu kayak itu yang bikin harus nyarinya tuh bener-bener menjelajahi Google-nya tuh bener-bener sampai menjelajah gitu ya. Jadi kayak itu dukanya salah satunya, kayak bener-bener waktu aku bikin diet etik ya, bikin NCP ini, kayak bener-bener sampai jam 2 pagi sampai jam 3 pagi kita tuh masih zooman sama teman-teman sekelompok buat kayak itu, karena studi kasus gitu ya. Jadi kan bukan kasus asli, banyak yang apa ya, jadi sulit gitu untuk cari korelasi antar satu penyakit dengan penyakit lainnya gitu. Jadi itu yang salah satu dukanya, karena apalagi semester akhir terutama mulai semester 5 ke atas, jangan harap kalian tidur pagi ya guys. Jadi siap-siap aja. Tapi itu salah satu yang apa ya, emang memang itu buat latihan, karena kalian kan kalau misalnya ke gizi klinik ya, rumah sakit kan, kalian berkutat sehari-hari dengan itu. Jadi itu emang bener-bener salah satu latihan yang harus kalian pakai bener-bener sih. Jadi mulai dari awal sampai akhir kalian bener-bener, kalau saran aku emang ngikutin gitu. Apalagi kalau misalnya kurang ngerti ya ditanyain aja misalnya ke dosennya, karena itu salah satu bekal yang sangat cukup penting sih menurut aku di bagian diet etik ini. Karena diet etik ini kan salah satu apa ya, salah satu memang keahlian gizi gitu. Kita punya nilai lebihnya di sini gitu, karena ahli gizi kan yang menentukan kayak diet-diet seseorang tuh gimana gitu, terutama yang di rumah sakit. Itu sih mungkin untuk suka duka aku di kuliah gitu. Oke nih Kak, jadi sukanya itu selain belajar, tapi kita juga ada apa namanya perkuliahan di luar jam itu. Jadi kayak ada kunjungan, terus habis itu selain itu juga ada organisasi-organisasi yang mendukung. Terus selain itu juga ada ya itu tadi kayak organisasi-organisasinya itu eh, berjalan terus gitu aktif. Nah, kalau untuk dukanya mungkin lebih ke tugas-tugasnya untuk menjalankan gitu ya kayak mungkin ya itu yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa yang semesternya udah semester atas gitu ya kayak tugasnya juga semakin Betul. sulit. Oke. Jadi kalau udah diceritain juga nih suka dukanya, mungkin teman-teman Sobat Ilmu Giziku ini ada yang tertarik nih buat masuk di Gizi Universitas Airlangga. Nah, kalau Kak Tania sendiri punya pesen nggak sih Kak buat anak-anak SMA yang kayaknya udah tertarik nih mau masuk di jurusan Gizi UNER apa nih Kak? Oke, mungkin di sini kalau misalnya kalian udah klik video ini berarti bahkan sampai detik ini masih nonton, berarti kalian pasti udah tertarik kan sama gizi, terutama di UNER gitu ya. Nah, untuk pesan aku untuk teman-teman, mungkin yang teman-teman SMA yang udah cukup tertarik gitu ya dengan gizi, terutama di FKM UNER, kalian ya perjuangin aja sih, karena menurut aku gizi di FKM UNER ini cukup apa ya, cukup terkenal lah bisa dibilang ya. Terus untuk dosen-dosennya pun sangat apa ya, bisa dibilang sangat mendukung juga, baik itu misalnya yang tadi aku bilang dari ilmunya, terus dari soft skillnya juga mereka sangat mendukung, dan juga kayak mendukung sih, mendukung mahasiswa. Terus salah satu kelebihannya juga sih di FKM Gizi FKM UNER ini, mungkin dari teman-teman itu tahu mungkin ya yang namanya jurnal. Nah, jurnal gizi itu, terutama gizi di Indonesia yang cukup terkenal itu, salah duanya itu emang apa ya, untuk ketua-ketuanya atau pembikinnya itu dari FKM UNER. Jadi jurnal Media Gizi Indonesia sama jurnal Amerta Nutrition itu berasal dari Gizi FKM UNER. Jadi kalau misalnya kalian memang tertarik, ya diperjuangin aja, mungkin walaupun susah ya, ya namanya SBM gitu ya. Ya ada faktor hokinya juga, tapi kalau misalnya kalian udah berjuang pasti bisa sih gitu. Terus kalau misalnya udah masuk nih ya, misalnya udah masuk, ya gimana ya, boleh sih ngeluh, aku juga pasti yang namanya mahasiswa yang ngeluh ya, nggak mungkin nggak ngeluh. Jadi nggak apa-apa ngeluh, tapi tetap dijalanin gitu, jangan ngeluh tapi kalian gak dijalanin, soalnya kalau nggak dijalanin nanti kan nilainya jelek ya. Jadi ngeluh sih ngeluh nggak apa-apa, tapi tetap aja dijalanin sampai selesai gitu. Ntar walaupun kalian ngeluh tapi selesai kan ya tetap ada hasilnya gitu, walaupun mungkin kurang apa ya, kurang sesuai yang diharapkan, tapi kan seenggaknya selesai gitu. Mungkin dosen juga lihat effort kalian dari oh ini selesai nih gitu. Jadi saran dari aku, tetap berjuang aja, tetap belajar, terus jangan lupa juga tetap berdoa sih sama yang di atas, ntar pasti dikasih yang terbaik gitu sih.
Oke nih teman-teman, jadi jangan lupa berjuang, berdoa, dan tadi udah lebih diyakini lagi nih oleh Kak Tania kalau jurnal-jurnal gizi di Indonesia itu juga kebanyakan itu pendirinya itu dari dosen FKM UNER nih. Jadi teman-teman bisa semakin interest nih, bisa semakin tertarik juga. Oke Kak, terima kasih ya Kak Tania atas sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat juga untuk Sobat Ilmu Giziku kali ini. Dan see you guys next video. Bye. Bye.